Apa itu DNA? DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik molekul basa yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Susunan dari adenin, timin, sitosin, dan guanin yang menjadi cetak biru di setiap mikroorganisme. Setiap untai DNA memberikan informasi genetik atau susunan A, T, C, dan G yang disebut dengan gen. Sel di dalam tubuh akan membaca susunan kode setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen menentukan ukuran, bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan melakukan banyak hal, salah satunya yaitu membentuk sel. Selanjutnya, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata. Selanjutnya, DNA terletak di bagian inti sel dan mitokondria. Pada tumbuhan biomolekul ini terdapat juga di dalam kloroplas. Alat pembaca DNA secara kuantitatif terdapat PCR atau polymerase chain reaction. Secara alami DNA digandakan melalui proses pembelahan sel. Pada metode PCR ini, DNA bisa diperbanyak di luar sel hidup melalui teknik PCR. PCR dapat didefinisikan sebagai metode untuk perbanyakan atau amplifikasi DNA secara in vitro atau di luar sel hidup. Pada tahun 1983, teknik PCR pertama kali ditemukan oleh Carrie B. Mullis. Kemudian, pada tahun 1985, teknik PCR dideskripsikan dalam sebuah artikel ilmiah. Prinsip utama sama seperti replikasi DNA dalam sel sebelum melakukan pembelahan sel. Pada teknik PCR ini, DNA digandakan di luar sel hidup. Kemudian, dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian, dia menggunakan bahan sintetis dan terdapat modifikasi suhu di dalamnya. Selain itu, bisa dihasilkan jutaan kopi DNA target. Adapun alat dan bahan dalam prosedur PCR ini, yang pertama alat itu mesin PCR bernama thermosilicier yang merupakan alat yang suhunya bisa diatur dan perubahan suhunya bisa dilakukan dengan cepat. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu DNA target. DNA target ini merupakan untai DNA yang memiliki fungsi sebagai templater atau cetakan. Dari untai DNA inilah yang akan diperbanyak. Bahan yang kedua yaitu primer yang merupakan suken asam nukleat pendek yang menjadi starting point untuk sintesis DNA dengan panjang 15-20 nukleotida yang komplemennya pada masing-masing DNA. Diperlukan primer karena enzim DNA polimerase yang berperan dalam modifikasi DNA tidak bisa memulai proses replikasi DNA. Maka dari itu membutuhkan primer untuk memulai proses replikasi. PCR primer yang digunakan berupa DNA. Bahan yang ketiga yaitu DNTP yang berfungsi sebagai bahan atau prekursor untuk sintesis atau pembuatan DNA. DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP yang sesuai dengan basa nitrogen pada DNA. Bahan yang keempat yaitu DNA polimerase yang bertugas untuk menambahkan nukleotida dari 5 sampai 3. Pada bahan ini membutuhkan DNA yang digunakan di sini adalah DNA yang tahan panas yang diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Kemudian yang kelima yaitu larutan buffer yang berfungsi mempertahankan dan memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi enzim DNA polimerase. Kemudian yang keenam yaitu ada magnesium klorida yang berfungsi untuk membantu enzim DNA polimerase. Selain itu, ada pun prosedur teknik PCR yaitu semua bahan tadi dimasukkan ke dalam suatu tabung berukuran 200 mikroliter lalu dimasukkan ke dalam mesin PCR. Pada proses
mesin PCR ada 3 tahapan utama yang akan diulang untuk suatu siklus tertentu. Yang pertama yaitu denaturasi DNA template, kemudian annealing atau penempelan primer, yang ketiga ada polimerisasi atau pemanjangan rantai DNA. Tahap yang pertama yaitu denaturasi DNA template, yaitu merupakan pemisahan dua untai DNA menjadi untai tunggal dengan menggunakan suhu tinggi 94-95 derajat Celcius. Kedua yaitu annealing atau penempelan primer. Dalam tahap ini suhu diturunkan jadi 50-60 derajat Celcius hingga memungkinkan primer melekat pada lokasi yang spesifik pada untai tunggal DNA dengan membentuk ikatan tunggal hidrogen atau penghubung antara basa nitrogen DNA. Tahap yang ketiga yaitu polimerasi atau pemanjangan untai DNA baru. Pada tahap ini pemanjangan dilakukan oleh topomerase pada untai DNA template yang sudah dilekati primer. Selama tahap ini, proses suhu dinaikkan pada suhu 72 derajat Celcius. Lamanya proses ini tergantung pada panjang sekuens DNA atau kurang lebih 1 menit untuk mengcopy DNA sepanjang 1000 base. Dari proses ini akan dihasilkan 2 untai ganda dari untai ganda DNA melalui satu siklus. Jumlah untai DNA yang dihasilkan yaitu sama dengan 2 pangkat N. Biasanya pada PCR ini terjadi 25-35 siklus tergantung kebutuhan. Penggandaan DNA melalui PCR dilakukan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama yaitu untuk rekayasa genetika, yang kedua diagnosis infeksi patogen, yang ketiga mendeteksi mutasi gen, yang keempat keperluan forensik, yang kelima selanjutnya yaitu elektroforesis. Elektro berasal dari kata listrik, kemudian foresis yaitu migrasi. Maksud dari itu yaitu migrasi di sini merupakan perpindahan yang mengarah pada molekul muatan seperti DNA dan terjadi karena adanya arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan dengan prinsip spektrofotometri yang disebut dengan spektrofotometer. Alat yang menghasilkan sinar dan spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Secara kualitatif ya, sistem dokumentasi gel UV yaitu untuk visualisasi DNA dan protein yang terikat dalam gel dan menyediakan dokumentasi foto dari gel tersebut. Dengan demikian, laboratorium analisis DNA dalam bidang bioteknologi tanaman memiliki peran penting dalam mendukung penelitian, pengembangan, dan aplikasi bioteknologi untuk keperluan pertanian dan lingkungan.